Akuntansi biaya tenaga kerja. Pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Pengolahan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. A. Biaya tenaga kerja produksi. 1. Gaji karyawan pabrik. 2. Biaya kesejahteraan karyawan pabrik. 3. Upah lembur karyawan pabrik. 4. Upah mandor pabrik. 5. Gaji manajer pabrik. B. Biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu 1. Upah karyawan pemasaran. 2. Biaya kesejahteraan karyawan pemasaran. 3. Biaya komisi pramuniagaan. 4. Gaji manajer pemasaran. C. Bagian tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretaria, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Departemen produksi, suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyimpanan. Departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan menurut jenis pekerjaan. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan operator upah mandor, upah mandor penyelia, upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan definisi upah standar. Penggolongan menurut hubungan A dengan produk. Unsur upah tenaga kerja langsung biaya diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah brutal dikurangi dengan potong-potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi hari tua, per lembur, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah. Ada berapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan? Mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Contoh, misalkan perusahaan hanya bekerja sebagai 2 orang karyawan. Secara median Liana Sari berdasarkan kartu hadi minggu pertama bulan April 20 kali. Bagian pembuat data gaji dan upah pembuat data gaji dan upah untuk periode bersangkutan. Menurut kartu hadi, Karyanisa Remedia bekerja seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam 1.000. Sedangkan karyawan Liana Sari selama periode sama bekerja 80 jam dengan tarif upah 790 jam. Menurut kartu jam kerja menggunakan jam hadi masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam beragam. Selanjutnya, penggunaan waktu kerja antara Risa Rimendi dan Eliana Sari. Untuk pesanan 103, Risa Rimendi 15 jam dan Eliana Sari 20 jam. Untuk pesanan 188, Risa Rimendi 20 jam dan Eliana Sari 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerja, Risa Rimendi 5 jam dan Eliana Sari 10 jam. Totalnya, Risa Rimendi 40 jam dan Eliana Sari 40 jam. Upah yang harus dibayarkan keduanya yaitu Risa Rimendi 40.000 dan Eliana Sari 30.000. Distribusi biaya tenaga kerja langsung antara Risa Rimendi dan Eliana Sari dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Pesanan 103, Risa Rimendi mendapatkan 15.000 dan Eliana Sari mendapatkan 15.000. Pesanan 188, Risa Rimendi mendapatkan 20.000 dan Eliana Sari mendapatkan 7.500. Dibebankan sebagai BOP, Risa Rimendi mendapatkan 5.000 dan Eliana Sari mendapatkan 7.500. Jumlah upah mingguan pertama bulan April 19 dikali 1, Risa Rimendi mendapatkan 40.000 dan Eliana Sari mendapatkan 30.000. Lalu jumlah upah bersih yang diterima keduanya, yaitu Risa Rimendi mendapatkan 34.000 dan Eliana Sari mendapatkan 25.500. Selanjutnya ada akuntansi biaya gaji dan upah. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi
kalkulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja mendapatkan 57.500, biaya overhead pabrik mendapatkan 12.500, gaji dan upah mendapatkan 70.000. Selanjutnya tahap kedua. Atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah mendapatkan 70.000, upah PPh karyawan mendapatkan 10.500, dan utang gaji dan upah mendapatkan 59.500. Selanjutnya akuntansi biaya gaji dan upah tahap 3. Atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan sebagai bukti telah dibayarkannya upah karyawan, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Utang gaji dan upah 59.500 dan kas 59.500. Tahap keempat, penyetoran PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Utang PPh karyawan 10.500 dan kas 10.500. Selanjutnya ada akuntansi biaya gaji dan upah. Insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Insentif satuan dengan jam minimum, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output standar. Insentif. Jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp 600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp 50. Rp 600 dibagi 12. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah Rp 600 per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Upah dasar per jam. Insentif 2 kali Rp 50 Rp 600 dibagi 12 sama dengan 600. Upah yang diterima pekerja per jam Rp 100 per Rp 700. 2. Taylor Differential Fines Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strategi fixed rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contoh, karyawan dapat menerima upah Rp 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan Rp 50. Upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari Rp 4.200 atau dibagi 12 kali 17. Dalam Taylor Plan ini, misalnya ditetapkan tarif upah Rp 45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang jam dan 16 satuan per jam, maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp 65 dikali 16 sama dengan 1040 per jam. Sedang bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp 45 kali 12 sama dengan 540. Selanjutnya ada premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, selama 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam pekerja biasa maupun lembur Rp 600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Jam biasa 40 kali Rp 600 sama dengan 24.000. Lembur 4 kali Rp 600 sama dengan 2.400. Premi lembur 4 kali Rp 300 sama dengan Rp 1.200. Jumlah upah karyawan Rp 27.600. Selanjutnya biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja.
Startup time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Ada 3 perlakuan. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan sebagai unsur BOP, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misal, seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu. Upahnya Rp 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan, maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang dalam proses atau BTKL Rp 800.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp 6.000, gaji dan upah Rp 24.000.